Selamat mendengarkan. Sebagaimana dugaan dan keyakinan Sean, beberapa hari usai pertengkaran mereka di kantor, Natalia benar-benar menggugat cerai Sean atas kemauan sendiri. Hal tersebut jelas saja tanpa persetujuan Halim. Wanita itu mengambil keputusan sendiri dan meninggalkan kediaman Sean. Natalia mencoba bertahan beberapa waktu. Dia pikir akan mampu meski sikap Sean semakin tidak terduga. Hingga di hari Kamis 19 Januari, Natalia resmi menggugat cerai Sean ke pengadilan agama. Dalam waktu yang cukup singkat, bahkan belum sampai 1 bulan kehidupannya kacau balau. Akun sosial medianya hilang permanen dan tidak bisa dipulihkan. Perannya sebagai lawan main Nicholas mendadak digantikan lantaran tidak profesional. Tidak hanya itu, saat ini beberapa brand mulai menunjukkan kekecewaan mereka pada Natalia. Namun sebagai seorang aktris yang memiliki banyak pesaing dalam karirnya, jelas saja Natalia harus tetap terlihat santai dan baik-baik saja. Dia bahkan masih menyapa para wartawan dan memberikan keterangan seolah tidak ada masalah dengan pernikahan mereka. Didampingi Jack yang diketahui sebagai asistennya, Natalia mengungkapkan pada media bahwa ada ketidakcocokan di antara keduanya, hingga aktris cantik 29 tahun itu mantap dengan keputusannya. Penjelasan Natalia yang tidak begitu spesifik menimbulkan asumsi publik yang berbeda-beda. Para awak media beranggapan, tidak mungkin pernikahan semanis itu bisa berakhir hanya karena ketidakcocokan belaka. Tentu ada masalah serius yang menimpa pernikahan aktris tersebut, hingga pada akhirnya isu terkait pewaris keluarga Megantara mencuat seketika. Ini adalah risikonya sebagai public figure. Dugaan semacam itu hanya Natalia diamkan, lantaran tidak ingin salah bicara. Walau ingin sekali dia menyudutkan Sean demi menyita perhatian publik untuk masalah ini, Natalia memilih diam lantaran khawatir Sean menyebarkan bukti-bukti perselingkuhannya ke media. Kamu tidak menyesal, Nat? Ini lebih baik karena Sean semakin tidak waras. Kesal Natalia masih tidak habis pikir. Kenapa Sean benar-benar tidak manusiawi padanya? Setelah ini kamu mau bagaimana? Entahlah. Aku ingin istirahat. Akhir-akhir ini jam tidurku berantakan. Keluhnya terlihat jelas jika memang lelah. Sean benar-benar membuat jam tidur Natalia kacau. Saat ini, hanya ada Jack di sisinya. Setelah susah payah menghindari wartawan, Natalia mengembaskan tubuhnya di sofa. Semudah itu keadaan berubah. Sean membuat Natalia kehilangan arah. Bukan hanya takut dijumpai awak media, tapi juga takut Halim menemukannya. Sementara Natalia bersembunyi di kediaman Jack, lantaran merasa tidak ada tempat yang aman untuknya. Tidak jauh berbeda dengan penggemar Natalia, saat ini keluarga besar Megantara dibuat menganga mendengar nama Sean disebut di berbagai stasiun televisi. Hati Zia terhenyak. Matanya membasah, dan seakan tidak percaya dengan hal yang kini dia lihat. Zia merasa tidak ada yang salah. Beberapa kali bertamu ke rumah Sean yang dia temui hanya Natalia. Selalu saja ada alasan yang membuat mereka tidak bisa bertemu. Setelah dia pikirkan lagi, pagi ini Zia mengambil kesimpulan jika sebenarnya mereka cekcok sejak saat itu. Ya Tuhan, Sean. Jika dirinya seakan tengah hancur saat ini. Beda halnya dengan Mikhail. Pria itu tampak santai dan tidak peduli dengan berita terkait putranya. Bahkan Mikhail tidak berkomentar apa-apa ketika kedua putrinya panik sendiri. Sumpah, ini serius. Astaga, kenapa bisa? Lengkara bahkan menghentikan langkah. Tidak biasanya dia peduli dengan berita terkait aktris ibu kota atau semacamnya. Akan tetapi untuk kali ini, dia berbeda. Karena khawatir jika permintaan dia beberapa waktu lalu adalah sebabnya. Beritanya juga apaan sih? Tapi kalau beneran salah satunya mandul gimana? Tapi masuk akal, Mira. Kita sempat minta ponakan ke Kak Sean. Mungkin saja kan Natalia mandul, makanya minta cerai. Mereka mengurungkan niat untuk berangkat ke kampus, dan kini justru serius membahas pemberitaan terkait sang kakak. Sementara Zia yang menjadi saksi di malam itu berpikir sejenak. Dan memang alasannya cukup masuk akal. Atau jangan-jangan Kak Sean beneran punya simpanan?
Lengkara masih sebegitu percayanya Zian main gila di belakang Natalia. Lengkara, ini urusan orang dewasa. Jangan menduga-duga. Kalian berdua sebaiknya berangkat sekarang. Tita Michael geram lantaran dua putrinya tidak jauh berbeda dengan pria santri yang kini tak asik membawakan berita tentang Zian dan Natalia. Jujur saja, sejak awal mengetahui perselingkuhan menantunya, Michael memantau televisi setiap pagi. Dia menunggu berita ini. Pernikahan Zian berakhir dan tidak membuat putranya sebagai pelaku. Soal Sheila yang dia ketahui sebagai istri kedua Zian, sampai saat ini masih Michael tutupi. Dia khawatir jika sampai mengatakannya pada Zia ataupun salah satu putrinya, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Bukan karena Michael tidak mempercayai mereka, akan tetapi sejatinya mulut wanita tidak bisa dikontrol, dan belum tentu Zia menerima jika mengetahui Zian berkhianat dari Natalia. Aku harus menemui Zian, ucap Zia, dan secepat mungkin Michael menahan kepergiannya. Jangan. Biarkan ini menjadi urusan mereka. Kita hanya bisa berharap ini keputusan yang terbaik. Michael tidak ingin merusak kata-kata Zian. Sejak awal, dia sudah katakan bahwa dia akan bertindak sendiri dan jangan ada satupun yang mencampuri urusannya. Jangan harap aku akan berbaik hati, Halim. Dan kabar retaknya rumah tangga Zian mencuat bahkan hampir di seluruh media. Seakan tidak ada berita lain selain membawa nama mereka. 4 tahun lalu, pernikahan mereka disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi. Jelas saja kabar Natalia yang menggugat cerai Zian mengejutkan publik. Bahkan tidak sedikit penggemar mereka uring-uringan. Memang terdengar konyol, tapi itulah yang terjadi lantaran terlalu mengagumi. Tidak hanya 1 atau 2 orang yang menyayangkan hal itu. Hampir seluruh penggemarnya tidak bisa tidur nyenyak dan berharap sekali Natalia dan Zian kembali bersatu seperti dulu. Tidak hanya penggemar yang tidak bisa tidur nyenyak, melainkan Sean dan Yuda juga. Saat ini pria itu tengah menjadi buronan wartawan demi mendapatkan pengakuan dari pihak Zian. Alasan yang Natalia ungkapkan tidak membuat publik puas, hingga tentu saja Zian yang jadi sasaran. Yuda, mereka datang lagi pagi ini. Benar, Pak? Sudah 2 hari Sean bersembunyi. Hal semacam ini sudah dia duga sejak awal. Namun jumlah mereka ternyata lebih banyak dari yang Sean perkirakan. Sejak subuh mereka sudah berkumpul demi meminta keterangan dari Zian. Kini meski mereka masih bertahan, bahkan jumlahnya semakin banyak. Sebagai seseorang yang tidak begitu suka dengan keramaian, jelas saja Sean risih luar biasa. Security sudah berhasil mengamankan mereka, akan tetapi mereka memilih bertahan di depan gedung perusahaan. Apa? Astaga, mereka tidak punya pekerjaan lain. Apa berita tentang perceraian lebih penting di negara ini? Sean menggeleng pelan. Sebegitu besar pengaruh Sean dan Natalia, hingga urusan pribadi mereka seakan harus diketahui jutaan orang di luar sana. Sejak dahulu, Sean paling tidak suka ketika privasinya diusik. Hal itulah yang menjadi alasan utama Sean menolak mentah-mentah perjodohan dengan Natalia. Apa tidak sebaiknya Anda hadapi saja, Pak? Hadapi bagaimana? Mereka menyeramkan, Yuda. Sedikit aneh, Yuda mengerutkan dahi dan ini bukan mental Sean yang biasanya. Sean yang terbiasa dengan kamera dan pertanyaan orang-orang padanya, mendadak dia menatap Sean begitu lekat-lekat. Heh, kenapa kau melihatku begitu? Sadar jika Yuda seakan tengah mencari sesuatu tentang dirinya, sontak Sean melemparkan pulpen tepat mengenai kening Yuda. Iya, sejak dahulu tidak ada tujuan Sean yang gagal sekalipun itu membidik dari jauh. Bukankah Anda sudah terbiasa? Lagi pula pertanyaan mereka sudah tertebak. Anda jelaskan saja, seperti yang Nona Natalia katakan, atau jika Anda mau jawab saja berdasarkan faktanya. Saran yang Yuda berikan sebenarnya lebih mendorong pria itu mengungkapkan faktanya. Jujur saja, sejak awal dia sudah gemas sendiri, bahkan hampir menyebarkan bukti perselingkuhan Natalia tanpa seizin Zian. Setelah itu, apa kau yakin mereka akan pergi dan berhenti mengusikku? Sean bukan pria penakut, tapi melihat jumlah mereka sebanyak itu, dia khawatir tidak mampu bersikap seperti Zian biasanya. Apalagi jika sampai dirinya muncul di televisi, maka kemungkinan besar dia yang selalu dia hindari selama ini akan menyadari permainannya. Iya, mereka hanya butuh pengakuan Anda, Pak. Setelah itu, desus-desus yang tersebar akan berhenti. Jadi, ayo sama-sama kita hadapi. Ajak Yuda bahkan mengelurkan tangannya,
Sejak dahulu, cara itu sangat ampuh untuk meluluhkan hati Zean. Namun kali ini Yuda kembali menangkap berbeda. Zean tidak menepuk tangan Yuda, sebagaimana yang Zean lakukan. Dia yang tidak mengerti hanya mengerutkan dahi seakan hal ini asing sekali baginya. Cih, sudah aku katakan aku normal, Yuda. Jawaban Zean yang membuat Yuda mengangguk pelan kemudian tersenyum tipis. Hingga Zean benar-benar mengajaknya turun untuk memberikan pernyataan kepada para wartawan menyebalkan itu. Ya, tolong siapkan masker. Aku tidak nyaman. Ucapnya kemudian dan Yuda segera menuruti kemauannya. Meski tekadnya untuk membuat Natalia hancur sebesar itu, tetap saja dia harus mengalah pagi ini. Zean muak dan berpikir sampai kapan mereka berkumpul di depan perusahaan dan mengganggu ketenangan di sana. Jika saat ini Zean tengah dibuat sakit kepala menjalani peran sebagai dirinya, Zean justru merasakan hal yang berbeda. Menjadi seorang montir tidak begitu buruk ternyata. Zean belajar menyukai meski memang belum bisa sebaik Zean. 1 minggu ini, Zean merasakan sebuah ketenangan yang berbeda. Tubuhnya seakan benar-benar menerima meski sakit semua. Zean tidak pernah setenang ini menjalani pekerjaan sebelumnya. Tanpa pencitraan, privasinya terjaga, dan dia bisa merasakan bagaimana seseorang memperlakukannya tulus tanpa melihat pakaiannya. Saat ini pria itu mengerti apa yang Zean cari, hingga mantap keluar dari keluarga Megantara kala itu. Namun ketenangan Zean kembali terusik pagi ini, kala mendengar para penggemar Natalia yang justru menyudutkan Zean. Berbagai fitnah terdengar, sekalipun benar dia memang memiliki simpanan saat masih menikah dengan Natalia. Tetap saja Zean murka ketika mereka menerka-nerka siapa wanita simpanan Zean. Sekarang mah biasa, Jeng. Apalagi suaminya pengusaha, pasti punya ani-ani. Ucap wanita berdaster yang kini tengah sibuk memilah kangkung di gerobak sayur. Iya, jadi ingat sama kasus-kasus sebelumnya. Pengusaha memang biasa, kurang bersyukur. Padahal kalau dipikirin, istrinya kurang apa coba? Duh, jadi penasaran deh, kalau memang benar suaminya yang selingkuh, secantik apa ya dia? Zean tidak bermaksud mendengar. Tapi sialnya, tukang sayur itu sengaja berhenti di depan bengkel pagi ini. Jelas saja semua yang mereka bicarakan masuk ke telinga Zean. Hingga kesabarannya benar-benar habis, dan Zean dengan sengaja menyiram air ke arah mereka dengan dalih menghilangkan debu. Hah? Gila ya? Kamu buta apa bagaimana? Kena ya, Bu? Sudah jelas bagian punggung ketiga wanita itu basah kuyup. Bisa-bisanya Zean bertanya. Masih baik Zean hanya menyiramnya dengan air hujan semalam, bukan oli bekas. Tidak sengaja. Tadi mau siram jalanan biar tidak banyak debu. Ucapnya santai dan kembali beranjak ke penampungan air, hingga mereka bersiap untuk menjauh. Dasar sinting, sengaja ngusir saya atau gimana? Sudah tahu semalam habis hujan, debu mana yang perlu disiram? Penjual sayur itu angkat bicara. Sungguh mustahil sekali jika alasan Zean hanya ingin menghilangkan debu. Namun bukannya berhenti, Zean terus melakukan hal itu berulang-ulang hingga mereka bubar dengan sendirinya. Dada Zean panas. Ingin sekali dia robek mulut wanita-wanita yang menggunjingkannya. Baru saja dia sedikit lebih tenang, pagi ini justru dibuat murka. Bajingan kalian. Beberapa saat setelah dia mengamuk, ponsel Zean berdering dan cepat mungkin dia menerimanya. Panggilan dari sang istri membuat Zean tersenyum simpul, seakan jiwanya mendadak teduh. Halo sayang. Bakal kamu ketinggalan, aku anterin ya. Ini aku udah di jalan, nanti kita ketemunya di kafe dekat sana. Bersambung.